Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu kisah yang membuat saya menangis saat membacanya. Jadi begini sahabat, dikisahkan di salah satu kota ada dua pasang suami istri. Dia memiliki seorang anak yang berusia 3 tahun setengah. Sebagaimana biasanya kehidupan di kota, suami istri ini bekerja dua-duanya. Nah, sementara anaknya tinggal di rumahnya bersama pembantu yang bernama Narti. Suatu hari di waktu pagi, kedua orang tuanya ini mau berangkat bekerja. Karena biasanya macet, jadi mereka berangkat dengan menggunakan motor. Nah, setelah itu mereka pun berangkat bekerja ke kantor masing-masing. Sementara Ita anaknya di rumah bermain bersama pembantunya bernama Narti. Di saat Narti sedang memasak di dapur, si Ita ini main di halaman rumah dan dia menemukan ada paku yang sudah berkarat. Kemudian dia menggambar di lantai dengan paku itu, namun karena lantainya dari marmer sehingga tidak ada bekas coretannya. Kemudian dia beralih mencoret mobil orang tuanya. Dia menggambar di mobil ayahnya ini, dia menggambar kedua orang tuanya, menggambar dirinya, dan menggambar kucing kesayangannya, juga menggambar bunga. Di sebelah kanan pun dia menggambar yang sama. Dia menggambar kucing, menggambar bunga dengan paku yang sudah karatan. Nah, di waktu sore, di saat orang tuanya pulang, hendak mau masuk rumah, dia melihat mobilnya penuh dengan coretan. Sang ayah langsung marah dan memanggil pembantunya dengan mata yang melotot, dengan pipi yang merah. "Narti, kesini kamu. Siapa yang melakukan ini? Kenapa mobilku dicoret-coret ini?" Kemudian si Narti dengan ketakutan, dia berlari dan berkata, "Wahai Tuan, saya tidak tahu. Bukan saya yang melakukan ini." "Terus siapa?" kata majikannya ini. "Kamu dari pagi sampai sore ada di rumah tapi tidak tahu mobilku begini oleh siapa." Kemudian si Narti pun dimarahi oleh majikannya bahwa dia tidak bekerja dengan baik, dia tidak becus, tidak bisa bekerja dengan baik. Di saat si Narti ini sedang dimarahi oleh majikannya dengan marah yang luar biasa, kemudian datanglah Ita anaknya ini dengan berlari yang biasanya manja setiap orang tuanya pulang. Kemudian lari dengan berkata, "Ayah, pulang. Ayah, ayah, aku telah menggambar di mobil ayah. Bagus kan gambaranku, ayah? Aku telah menggambar, bagus kan?" Si ayahnya ini yang biasanya setiap pulang memeluk anaknya, mencium anaknya, karena dia sedang dibalut oleh emosi, dia malah mematahkan ranting dari pohon yang ada di halaman rumahnya, kemudian memukul tangan anaknya. Berkali-kali dia pukul. Si Ita anaknya yang baru usia 3 tahun yang tidak tahu apa-apa, dia hanya melongo dan menangis, "Ayah sakit, ayah sakit." Kemudian ayahnya karena sudah kesal dan marah, dia tidak mempedulikan hal itu. Dia terus memukul tangan bagian depannya, kemudian tangan bagian belakangnya terus ia pukul. Si anak ini yang tidak tahu apa-apa hanya melongo dan menangis. Sementara sang ibu hanya melihat hal itu tanpa melakukan apa-apa, seolah-olah setuju dengan hukuman itu. Sementara pembantunya hanya bisa diam, tidak bisa mencegah karena takut dengan majikannya. Sementara sang ayah memukul tanpa rasa kasihan, terus memukul berulang-ulang kali. Setelah kejadian itu, si ayah dan ibunya masuk ke rumahnya dengan penuh marah. Sementara pembantunya langsung memeluk si Ita ini dan membawa ke rumah,
kemudian dimandikan olehnya. Si Ita yang kesakitan karena tangannya sudah memar karena dipukuli oleh ayahnya. Kemudian di waktu malam, pembantunya berkata, "Wahai Tuan, Ita anak Tuan sekarang sedang demam, dia kesakitan." Kemudian majikannya hanya berkata, "Beri dia saja obat." Kemudian di hari yang kedua, pembantunya ini melaporkan, "Wahai Tuan, anak Tuan saat ini sedang sakit, dia demam." Kemudian majikannya hanya berkata, "Berikan saja dia obat, nanti juga sembuh." Nah, sudah 2-3 hari tidak kunjung sembuh, dan di hari yang keempat, pembantunya melaporkan, "Wahai Tuan, Ita anak Tuan sekarang demam panas. Panas yang sangat tinggi. Kemudian nanti malam saja kita bawa ke klinik." Akhirnya di waktu malam, anaknya ini dibawa ke klinik. Dan kemudian pihak klinik berkata, "Wahai Tuan, saya rujuk saja anak Tuan ke rumah sakit karena kami tidak mampu menangani sakit yang diderita oleh anak ini." Akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, langsung diperiksa oleh dokter dan beberapa hari nginep di sana. Seminggu setelah itu, sang dokter memanggil orang tuanya. "Bapak dan ibu adalah orang tuanya Ita." "Betul," mereka menjawab. Kemudian sang dokter berkata, "Wahai Tuan, anak Tuan harus diamputasi karena gengsen di tangannya sudah menyebar dan dia harus diamputasi dari sikut." Mendengar berita itu, kedua orang tuanya ini terasa disambar petir. Dia menangis dan menyesali apa yang telah dia lakukan kepada anaknya. Dia telah memukuli anaknya tanpa memikirkan efeknya nanti, tanpa memikirkan akibatnya. Kemudian sementara sang ibu hanya bisa menangis, begitupun ayahnya. Dia menangis menyesali apa yang telah dia lakukan. Tapi pilihan harus diambil. Kemudian dia menandatangani amputasi tangan anaknya. Kemudian amputasi pun dilakukan. Ita anaknya ini dibius dan dilakukan operasi. Dan tahukah sahabat, di saat Ita ini selesai dioperasi dan dia sadar, melihat tangannya ini dibalut dengan perban, dia menangis, "Wahai ayah, wahai ibu, kemana tangan Ita? Ita janji, Ita tidak akan lagi mencoret-coret mobil ayah. Ita berjanji, Ita tidak akan menggambar di mobil ayah. Kembalikan tangan Ita, ayah. Kembalikan tangan Ita, wahai ibu." Si Ita terus menangis di rumah sakit. Sang orang tua pun sama. Mereka hanya bisa menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan. Kemudian si Ita berkata lagi, "Wahai ayah, bagaimana Ita nanti bisa makan? Bagaimana nanti Ita bisa bermain dengan ayah dan ibu? Ita ingin bermain sama ayah dan ibu. Kembalikan tangan Ita, jangan diambil ayah. Ita berjanji Ita tidak akan lagi mencoret mobil ayah dan ibu." Sementara orang tua hanya bisa menangis mendengar hal itu. Penyesalan yang hanya tinggal penyesalan, yang tidak bisa diobati dengan apapun. Wahai orang tua, sayangilah anak. Jangan sampai emosi membuat kita menyakiti fisik anak. Semarah apapun kita kepada anak, hindari untuk menyiksa atau menghukum anak dengan fisik. Banyak hal lain. Rusaknya pakaian, rusaknya mobil, kita bisa ganti dengan yang lain. Tapi rusaknya fisik anak, rusaknya mental anak, tidak ada tempat kita membeli. Terima kasih telah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.